yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu, baik persilakan. Baik. Dengarkanlah kitab Tuhan dari Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo bangkit berdiri. Ini lagunya udah biasa dinyanyikan, harus tahu ya. Ayat bulanan untuk bulan Mei 2025 adalah tertulis di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Batak Songonon Marido, alai unang malupa hamu mapain adeng kadohot mangulahot asul ruha. Ay kalau memerti batado akapelian nasomoni. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo kita bangkit berdiri.
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan duduk. Ayo, Mari kita bernyanyi. bangkit kembali. Ayo, mana tepuk tangannya? Ayo, siapa di sini anak yang bijaksana? Kalau dia bijak berarti, ayo kita bertepuk tangan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Mau jadi anak apa? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pengertian Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya
bisa menjadi pedoman hidup kami ke depannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Amin. Ayo, dibuka Alkitabnya. Hari ini cuma satu nats aja dari 1 Korintus 10 ayat berapa? Ayat 23. Udah. Satu aja ya, satu ayat aja nih. 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah? Oke. Itu sudah ada, kita tampilkan di depan. Ayo semuanya boleh melihat ke depan aja dulu. Biar, karena ini cuma satu nats, biar kita pahami apa sebenarnya isi dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo semua adik-adikku hadap ke depan, lihat layar. 1, 2, 3 ya, dibaca. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Ada yang berbeda enggak? Yang kakak tulis di layar. Ada huruf besar kan di situ. Diperbolehkan berguna, diperbolehkan membangun. Apa sih yang diperbolehkan? Apa yang diperbolehkan? Dibolehin. Apa lagi? Diperbenarkan. Ya. Oke, diperbolehkan. Tema kita hari ini, baca semuanya. Nah, tema kita hari ini adalah aku anak yang bijaksana. Apa ini? Gambar ini. Apa ini? Gimana ini rasanya ini? Dia lagi merasakan apa ini? Lompat, kenapa dia? Merasa apa? Apa perasaannya dia? Bebas. Siapa yang mau maju ke depan? Mau merasakan apa sih bebas itu? Ada yang mau lah? Satu orang. Orang dua aja ya. Orang dua yang cowok lah. Siapa yuk? Nanti hari ini kita nggak bawa hadiahnya, tapi minggu depan kita kasih. Ayo, siapa yang mau mempraktekkan apa itu bebas? Siapa yang mau? Bantu kakak doang, nggak diapa-apain, nggak disuruh baca-baca, nggak disuruh ngapain. Ayo siapa? Satu orang. Ayo maju satu orang. Ayo dia, maju dia. Bang, bantu bang. Ini apa? Ini kakak nggak punya tali di rumah. Anggap main tali. Nah, nanti Abang Tulus akan mengikat tangannya nih. Coba dulu diikat. Ayo, kayak mana rasanya diikat? Ada yang tahu lagi mana rasanya diikat? Ada tahu nggak rasanya diikat itu seperti apa? Nggak bebas kan? Cobalah dulu. Nih, tunggu dulu, diikat dulu. Ini sudah coba diikat. Ayo, gimana? Bisa gerak nggak? Bebas nggak? Bisa nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman? Nyaman nggak? Nggak. Nyaman. Suka lah diikat tangannya? Enggak. Berarti udah Pak. Berarti kalau diikat tangannya, berarti rasanya nggak nyaman. Nah, setelah dilepas apa rasanya? Bisa ngambil kan? Bisa. Jadi
Orang satu dulu. Orang satu. Pernah nggak kalian dikasih kebebasan di rumah? Ada nggak di sini yang dilarang sama mama papanya? Apa yang pernah dilarang sama mama papa? Ayo, siapa yang jawab dikasih hadiah. Tapi ada di depan ya. Ayo, siapa? Apa itu? Apa itu dilarang? Apa yang pernah kalian dilarang di rumah? Siapa? Siapa yang pernah dilarang sama papanya? Dilarang hal apa? Dan diperbolehkan ngapain coba di rumah? Ada yang mau jawab? Dilarang apa biasanya anak di rumah? Nah, dilarang apa tadi kata Abang Jason? Dilarang berbohong. Terus apa yang dibebaskan di rumah? Nah, tadi dilarang berbohong. Kalau dibebaskan apa? Abang Jason lagi jawab. Bebas itu mau suka hati kamu. Apa yang nggak dilarang dulu? Dilarang. Siapa yang dikasih kebebasan di rumah? Ayo. Ngapain di rumah biasanya yang bebas? Kalau ini boleh, yang ini nggak boleh. Ayo. Nah, ayo ada yang tahu nggak? Yang dilarang sama yang diperbolehkan. Nah, oke. Belum tahu katanya. Kalau orang tiga, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dulu? Ada yang menjawab nggak? Tidak diperbolehkan main HP. Boleh main HP. Yang diperbolehkan apa? Oke. Nanti kita bahas lagi apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Ada yang lihat nggak ini apa? Ini apa orang satu? Apa ini? Apa ini yang digambar? Mainan. Ini apa? Toko buku. Pernah nggak kalian dikasih sama mama papa memilih? Milih mana? Beli buku atau beli mainan? Mainan. Oke, fine. Mainan. Kalau orang dua disuruh memilih milih mana? Buku atau mainan? Buku. Kalau orang tiga mainan lah. Iya, mainan atau buku? Buku. Oke. Nah, kalau ini apa? Ini ngapain? Baca buku. Nah, kalau ini ngapain orang satu? Ayo, ini apa ini? Apa ini? Main game. Lebih pilih mana? Lebih pilih mana? Baca buku atau main game? Tunggu dulu. Orang satu. Milih apa? Baca buku. Oke, baca buku. Kalau ini apa? Orang dua ngapain ini? Milih mana? Baca buku atau main game? Main game katanya orang tiga. Oke, main game. Oke, udah ditentukan tadi pilihannya kan? Kak, bantu dong Kak. Ada video singkat ini. Singkat aja. Dalam hal memilih. Sama kayak yang kalian pilih tadi. Main handphone. Dari small choice become actions, action become habits, and habits become our way of life. Itu artinya pilihan-pilihan kecil menjadi aksi, aksi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi jalan hidup kita. Nice. Keren ya? Artinya small choice. Di rumah sering nggak adik-adikku memilih? Sering nggak kalian punya pilihan antara bangun pagi atau kembali tidur? Siapa di sini yang susah bangun? Oke, harus jujur dong. Siapa yang susah bangun? Siapa yang harus dibangunin mama papa? Siapa yang udah bangun tidur lagi?
aku semuanya. Oke, orang dua siapa itu? Yang udah dibangunin, bangun sebentar, tidur balik. Ah, masih ngantuk. Ayo nanti sleep katanya. Aku masih ngantuk. Ayo, siapa di sini yang sering begitu? Sudah melihat kan sisi kiri dan sisi kanan? Yang sisi kiri dia memilih tidur daripada bangun. Terus yang sisi kiri dia lebih pilih apa? Dia habis bangun tidur ngapain? Berdoa. Terus habis berdoa dia ngapain? Bantuin mama papanya bersihkan rumah. Terus habis dia bersihkan rumah dia ngapain? Olahraga. Terus habis olahraga dia ngapain? Makan. Dia pilih makanan apa? Daripada makanan junk food. Terus apa lagi yang dia pilih? Dia lebih memilih belajar daripada main game. Terus apa lagi? Dia memilih mendengarkan firman Tuhan daripada main PlayStation lagi, nonton TV. Terus apa lagi? Dia ngapain lagi? Dia lebih memilih habis dia tadi mendengar firman Tuhan, baru dia melis apa yang udah dia kerjakan. Tadi aku udah nyapu, tadi aku udah ini. Oh, saatnya aku ngapain? Kerjakan PR. Terus HP-nya bunyi. Siapa sini handphonenya bunyi? Temannya ngajak mabar. Ayo ngaku. Nah, handphonenya bunyi, temannya ngajak main game. Terus dia mau. Akhirnya PR-nya tidak dikerjakan. Terus apa akibatnya? Begitulah kehidupannya setiap hari. Dia mengabaikan. Akhirnya dia tertinggal. Nah, di dua sisi tadi, adik-adikku boleh memilih hal kecil setiap hari. Bebas gak di rumah setiap hari bisa main handphone? Gak dibebasin ya. Jadi bebasin kan? Nah, hal apa sih yang sering dibebaskan orang tua kepada kita? Ada yang tahu lah? Adik-adikku sering gak dapat uang saku? Bebas ya, dikasih ya uang saku ya. Bermanfaat gak uang saku? Untuk apa? Untuk jajan. Terus untuk apa? Dihabiskan. Beli mainan. Apalagi? Orang satu pernah dapat jajan nggak? Dari mama papa. Terus duitnya diapain? Dijajani. Habis. Oh. Ditabung. Good. Terus pernah dikasih pilihan lah beli mainan? Pernah nggak dikasih mainan sama mama papa? Dibebasin beli mainan? Pernah nggak adik-adik dikasih beli mainan? Pernah kan? Punya mainan nggak di rumah? Punya kan? Iya. Dan itu ada. Jadi orang itu dikasih mainan. Terus ini dibebasin lah main. Pernah gak kalian main? Pernah? Semuanya pernah main kan? Pernah gak main gadget? Main game? Siapa di sini sama sekali tidak boleh main game? Ada? Sama sekali tidak boleh. Adalah? Gak ada kan? Pasti pernah kan? Pernah. Terus yang terakhir, ada yang pernah liburan? Ya, liburan. Ada yang pernah ngobrol sama mama bapaknya? Sering ya? Nah, semua kemudian, ayo kita dengarkan dulu apa sih sebenarnya isi perintah firman Tuhan hari ini. Diperbolehkan. Ayo, apa diperbolehkan? Diperbolehkan semuanya, tapi tidak berguna. Ada nggak yang diperbolehkan?
sebenarnya? Apa itu? Main HP ya. Sebenarnya main HP itu berguna nggak? Ayo, adik-adik nomor 1, main HP berguna nggak? Sebenarnya berguna. Semuanya berguna. Ayo, beli mainan berguna nggak? Berguna, berguna. Untuk apa? Untuk melatih motorik dan sensorik. Untuk melatih adik-adik, umpamanya main puzzle. Untuk melatih adik-adik itu bisa menyusun puzzle. Terus itu berguna nggak uang saku? Berguna. Bisa untuk jajan, bisa untuk ditabung. Berguna nggak bermain? Berguna. Biar kita bersosialisasi dengan teman. Berguna nggak main gadget? Berguna. Untuk apa? Hiburan. Berguna nggak liburan? Berguna. Untuk melepaskan hati yang penat, yang lelah. Semuanya berguna. Tapi apa? Tapi kita dikasih memilih untuk membatasi. Kalau semua mainan kalian beli, apa akibatnya? Habislah uang kalian. Kalau semua uang saku kalian jajankan, nggak ada lah tabungan kalian. Kalau waktu kalian hanya bermain-main sama teman-teman kalian, apa yang terjadi? Lupalah mandi, lupalah mengerjakan PR, sama main gadget, lupalah segala. Semuanya berguna kalau dipergunakan dengan baik. Oke, seperti ini. Ini ngapain? Siapa punya tabungan? Siapa punya tabungan? Tabungan ini berguna nggak? Siapa punya tabungan? Semuanya kan punya tabungan. Biasanya uang tabungannya buat apa? Orang satu dulu. Orang satu punya tabungan kan? Biasanya kalau tabungannya sudah penuh, buat apa uang tabungannya? Untuk sekolah. Berarti membangun nggak itu? Berguna nggak itu? Berguna. Terus ada anak-anak tabungannya untuk apa? Untuk beli mainan. Berguna nggak itu? Berguna, tapi tidak nggak terlalu membangun, lebih membangun kalau duitnya itu ditabung terus digunakan untuk keperluan sekolah. Nah, siapa pernah main ini? Apa ini? Berguna nggak mercon? Berguna nggak mercon? Berguna sebenarnya, tetapi bisa membahayakan orang lah. Apa? Contoh ini bisa membahayakan diri sendiri. Kalau diapain? Kalau tidak hati-hati. Terus apalagi bisa membahayakan orang? Bisa kan? Bisa membahayakan orang. Ayo, kita kembali dulu. Semuanya membaca. 1, 2, 3 ya. Bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak semua hal yang menurut kita baik juga baik menurut orang lain. Maka bijaksanalah dalam bersikap sehingga tidak menyinggung orang lain Atau membahayakan orang. Jadi semua boleh dilakukan. Tapi adik-adik harus bisa memilih mana yang paling baik, mana yang paling tepat buat kalian. Sepanjang itu bisa kalian pertanggungjawabkan, tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan diri kalian sendiri, boleh dilakukan. Tapi dengan catatan harus bijak. Jadilah anak yang bijak. Nah, itulah pesan dari 1 Korintus 10 ayat 23. Apa tadi katanya? Balik dulu kita. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya membantu. Nah, contohnya tadi, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna. Sama seperti tadi main petasan. Boleh main petasan tapi
kita harus memperhitungkan apakah itu membahayakan kita atau justru membahayakan orang lain. Menabung boleh menabung, diperbolehkan. Bergunalah menabung, membangunlah menabung. Nah, membangun. Tidak bergunalah menabung itu nggak berguna kalau uangnya kalian gunakan untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Bisa ya adik-adik mengerti ya. Jadi segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya membangun. Jadi untuk itu adik-adikku, sebelum kita memilih sesuatu hal yang mau kita beli atau yang mau kita lakukan, kita pertimbangkan dulu apakah itu berguna untuk kita atau justru membahayakan kita, apakah itu membangun orang lain atau justru menghancurkan orang lain. Bersama di dalam doa. Kembali mengucap syukur kepada Ya Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa melimpahkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah Minggu menjadi anak yang bijaksana, melakukan semua perintah-Mu Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan, dan semua yang kami pilih adalah pilihan yang terbaik hanya untuk membangun dan menjadi anak yang terbaik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang, berkati kami nanti Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa hidup di dalam hati kami. Haleluya, amin. Semuanya boleh berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Satu, dua, tiga, ya.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.